Agen asuransi merupakan wajib pajak orang pribadi selama Anda bukan pegawai dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, bagaimana perpajakan untuk seorang agen asuransi ini? Simak video saya kali ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Joko dari The Consulting. Oke, jadi ketika Anda seorang agen asuransi yang Anda itu tidak bekerja di sebuah perusahaan asuransi ya, jadi Anda itu berdiri sendiri. Nah, maka Anda dikatakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, maka apa yang harus dilakukan terkait pajaknya ini? Ada 4 step, yaitu pertama Anda harus mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Kemudian step yang kedua adalah Anda perlu untuk menghitung berapa pajak yang harus Anda bayar. Yang ketiga, Anda perlu membuat billing atau kode billing untuk membayar pajak ke negara. Dan yang terakhir atau step keempat adalah Anda perlu melaporkan SPT tahunan sebagai seorang wajib pajak orang pribadi. Step pertama adalah mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Nah, itu Anda bisa ke KPP atau via online. Itu situsnya di erek.pajak.go.id. Kemudian untuk menghitung pajak ini, karena agen asuransi maka mempunyai norma 50%. Nah, itu caranya adalah penghasilan brutonya ya. Penghasilan brutonya itu dikalikan norma penghitungan. Nah, itu dinamakan penghasilan itu. Kemudian penghasilan itu dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, itu disebut dengan penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini itu kemudian dikalikan tarif pajak pasal 17. Kemudian ketemulah pajak terutang yang harus dibayar. Tapi jika Anda punya kredit pajak atau pengurang-pengurang, misalnya bukti potong dari perusahaan asuransi, nah itu bisa mengurangi pajak terutang yang seharusnya Anda bayar. Nah, dari pajak terutang dikurangi kredit pajak atau bukti potong tersebut, ketemulah namanya pajak yang masih harus dibayar. Kemudian setelah Anda menghitung, Anda perlu membuat billing atau kode billing. Nah, kode billing ini untuk membayar pajak ke rekening kas negara. Nah, itu secara elektronik Anda bisa melakukan pembuatan kode billing ini itu banyak cara. Anda bisa via DJP online, Anda bisa via teller, via kantor pos. Nah, itu banyak sekali medianya. Kemudian setelah Anda buatkan kode billing, Anda bayarkan. Yang terakhir adalah Anda perlu melapor SPT tahunan. SPT tahunan bisa via e-form, bisa via e-filing seperti itu, atau via ISPT. Nah, cukup simpel kan berarti untuk kewajiban perpajakan seorang agen asuransi ini. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya Joko dari The Consulting.